Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorga, Bapa yang baik, Bapa yang makasih, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu baik pada kami. Pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari pelajaran ini ya Bapa. Terima kasih, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Minggu 15 Maret 2026 berjudul Suami dan Istri. Beberapa petunjuk bagi rumah tangga Kristen terdapat dalam Perjanjian Baru. Bisa kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 21-6 dan 9, Kolose 3 ayat 18-4, dan 1 Titus 2 ayat 1-10, dan 1 Petrus 2 ayat 18-3 dan 7. Menariknya, aturan rumah tangga ini sebagaimana disebut, tidak sepenuhnya bersifat hierarkis, tetapi mencakup unsur-unsur yang membuat hubungan timbal balik dan saling membangun. Mari kita baca dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19, dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Dan ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Nah, keseimbangan apakah yang dapat Anda lihat? Nasihat tambahan apakah yang diberikan Paulus di dalam Efesus 5 ayat 22-25? Dan Efesus 5 ayat 22-25 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ayat 23, "Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu." Ayat 25, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya dirinya baginya." Dan di dalam ayat 33, "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya." Beberapa orang mengutip ayat, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan," lalu berhenti di situ. Namun perhatikan penegasan penting yang Paulus tambahkan, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Perjanjian Baru tidak pernah mengajarkan bahwa perempuan harus tunduk kepada semua laki-laki, atau bahwa istri harus menjadi bawahan atau ditindas, ataupun bahwa mereka harus secara buta mengikuti setiap keinginan atau kehendak suami mereka. Maksud Paulus adalah bahwa kesetiaan istri pertama-tama adalah kepada Tuhan dan kedua kepada suaminya. Kepribadian istri tidak boleh hilang oleh karena suaminya. Dan suami tidak dapat bertindak seolah-olah ia mewakili hati istrinya. Kasih Kristus kepada gereja dengan menyerahkan dirinya bagi gereja menggambarkan bagaimana suami harus mengasihi istrinya, terdapat dalam Efesus 5 ayat 25. Mereka harus tetap setia apapun risikonya. Mereka akan membuat keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan istri. Meskipun normalnya kepentingan mereka harus selaras. Kasih seperti inilah membuat istri lebih mudah menuruti perintah Allah untuk menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Pernikahan Kristen yang sehat ditandai dengan sikap saling pengertian, saling berdiskusi.
mempertimbangkan segala sesuatu bersama, dan mengambil keputusan sebagaimana pasangan. Terkadang di dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi seluruh keluarga, melibatkan anak-anak dalam diskusi bisa menjadi hal yang tepat. Tetapi orang tua jangan pernah bertengkar di depan mereka. Setelah proses tersebut, jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan, jalan damai yang diajarkan Alkitab adalah agar istri setuju dengan keputusan suaminya. Asalkan keputusan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, sebagian besar, jika tidak semua, suami pasti pernah mengalami saat-saat di mana mereka bersyukur telah mendengarkan istri mereka dan mengikuti nasihatnya. Semakin suami dan istri bekerja sama sebagai satu tim, semakin bahagia pernikahan mereka. Bagaimanakah kita dapat menghindari melakukan apa yang sayangnya telah dilakukan sepanjang sejarah? Mengambil prinsip-prinsip indah yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang jahat. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak, pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah pelajaran ini dapat kami pahami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak berkati orang-orang yang sudah mendengarkan ya Bapak. Biarlah kami dapat menjadi selaras dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dan Yesus kami berdoa. Amin.